Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu luang, dan memberikan kita kekuatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah sebuah ibadah, dan ibadah adalah modal untuk kita bisa meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ibadah, dengan amal soleh tersebut adalah kunci untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, yaitu di surga Allah, di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita juga bersalawat kepada baginda kita, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat, para keluarga beliau, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas, yaitu sebuah tema yang diambil dari sebuah kitab, yaitu kisah kaum salaf dengan Al-Quran. Kisah kaum salaf bersama Al-Quran, yang dikarang oleh Syekh Dr. Badar bin Nasir Al-Badar, yang judul kitab aslinya yaitu Hal Salaf Ma'a Quran. Hal Salaf Ma'a Al-Quran. Baik, sebelum kita membahas isi dari Al-Quran, sebelumnya kita akan sedikit membahas dari judul yang kita bacakan tadi, yaitu terdapat kata salaf. Ya, kita mengulang kembali bahwasanya apa itu salaf dari bahasa Arab, yaitu as-salafu, yang artinya di dalam bahasa yaitu yang terdahulu. Yang terdahulu di sini bisa menjadi maksudnya yaitu nenek moyang,
yang lebih tua, yang lebih utama, itu artinya salaf. Dan secara istilah, salaf ini adalah generasi pertama dari umat Islam yang terbaik. Generasi pertama dari umat Islam yang terbaik. Siapa mereka? Sahabat. Kemudian tabi'in. Setelahnya tabi'ut tabi'in. Dan para imam yang membawa petunjuk kepada sunnah, dan sampailah orang yang mengikutinya, yaitu salaf. Ya, orang-orang yang mengikuti sunnah dinisbatkan kepada salaf, maka ia dikatakan salafi atau salafiyun. Seperti itu. Maka kita akan melihat contoh dari ulama-ulama kita terhadap Al-Quran. Apa tujuannya? Ya, tujuannya untuk memberikan kita semangat di dalam kita menghafal Quran, di dalam kita hidup bersama Al-Quran. Maka di sana terdapat ibrah, pelajaran dari kisah-kisah orang-orang terdahulu yang harus kita contoh dan harus menjadi motivasi untuk kita bisa ikuti mereka. Karena apa? Ya, mereka para sahabat, Allah katakan, Rasulullah SAW katakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah SAW, adalah pada masaku ini, yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya, yaitu para tabi'in, kemudian yang setelahnya. Maka sungguh sangat pantas kita mengambil pelajaran terhadap mereka. Sangat pantas kita mengulang-ulang pelajaran dari apa yang mereka lakukan semasa hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Al-Mu'allif menuliskan di dalam muqaddimah tentang Al-Quran. Beliau menukil dari Imam Al-Ajurri pernah berkata, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Tuhanmu menganjurkan hambanya untuk merenungi firman-Nya, karena dengan merenunginya pasti hamba itu akan lebih mengenal Tuhannya dan menyingkap seberapa agung kekuasaan dan kemampuannya. Maka apa di sini maksud Al-Imam Al-Ajurri mengatakan hal tersebut? Ya, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mengaji, itu bukan hanya semata-mata kita ingin menyelesaikan Al-Quran itu saja. Misalkan satu halaman kita baca 2 menit, lebih cepat lebih bagus gitu ya, kita baca mungkin. Semakin banyak kita semakin bagus. Nah, ingin cepat-cepat membacanya juga, itu salah. Karena apa? Ya, tujuan kita membaca Al-Quran, Al-Mu'allif nulis mengatakan bahwasanya perhatian yang paling serius yang harus kita tanamkan, yang harus kita hadirkan di dalam hati kita, bahwasanya bukan kapan saya bisa menyelesaikan bacaan ini, bukan itu. Akan tetapi penulis mengatakan, hadirkan di dalam hati kita kapan saya bisa menerima nasihat dari yang saya baca ini, kapan saya bisa menangis ketika saya membaca tentang azab,
yang saya sedang baca ini? Dan kapan saya bisa mengambil pelajaran ketika saya sedang membaca ini? Maka ketika itu yang kita amalkan, ketika itu yang kita niatkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keajaiban di dalam hati kita, akan memberikan hati kita bergetar, memberikan hati kita seolah-olah berbicara kepada apa yang kita baca, sehingga ya kita akan mendapatkan, bisa mentadabburi, bisa merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita membaca Al-Qur'an. Maka ketika kita menghatamkan Al-Qur'an, menyelesaikan hafalan misalkan 30 juz, itu bukanlah final. Itu adalah sebuah awal. Karena apa? Ketika kita menghafal, akan memberikan kita mudah untuk melafazkan apa yang kita baca, sehingga kita akan bisa mudah merenunginya, dan kita akan baca terus. Ketika kita selesai, kita ulang lagi, selesai ulang lagi, sampai kapan? Ya, sampai lisan kita tidak bisa lagi berkata, yaitu ketika kita, ya, ajal Allah menyebut kita. Maka jangan sedih ketika kita disuruh misalkan mengulang hafalan, mengulang lagi, merasa jenuh, merasa bosan. Jangan, karena di situ akan ada ibrah, ada pelajaran, sehingga kita bisa merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Qur'an tersebut. Dan sebaliknya, al-muallif penulis mengatakan, ketika seseorang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, berusaha mengamalkan, berusaha ingin di dalam hatinya, meskipun belum bisa merenunginya, akan tapi ada niat, saya ingin merasakan, bisa merenungi Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan di hatinya, yaitu sebuah kebahagiaan dan juga keberuntungan, sebuah keluasan di dalam hatinya. Dan sebaliknya, apabila seseorang berpaling dari peringatan Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari laranganku, mengikuti maksiat-maksiat yang ia lakukan, Allah katakan, fa innahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya aku akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit, yang dia tidak nyaman. Meskipun pada waktu itu ketika dia melakukan dosa, minum khamar misalkan, dia berzina misalkan, atau dia mencuri, dia mendapatkan kenikmatan hanya sesaat. Akan tapi Allah memberikan dia terus, tidak pernah puas. Allah berikan dia gelisah, hatinya menjadi sempit. Nah, itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang tersebut di hari kiamat dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Maka itu mukadimah yang mu'alif sampaikan tentang ibrah, apa yang kita bisa ambil dari kisah-kisah atau pelajaran Al-Quran yang senantiasa kita baca setiap hari. Kemudian yang kedua, adapun yang pertama, yaitu tadi bisa mengamalkan atau bisa berusaha bisa merenungi isi Al-Quran. Tadi yang pertama ya, berusaha bisa merenungi isi Al-Quran. Adapun yang kedua, yaitu kita beriman kepada Al-Quran. Ya, kita beriman kepada
Al-Quran. Apa maksudnya? Ya, ketika kita membaca Al-Quran, kita meyakini bahwasanya semua isi Al-Quran adalah benar. Dan Al-Quran adalah kitab suci Islam, umat Islam. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah An-Nisa, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka ia termasuk orang-orang yang sesat, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh. Ini adalah firman Allah yang memerintahkan kita senantiasa berpegang teguh kepada firman Allah tentang Al-Quran. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Al-Quran ini dari kecacatan. Al-Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan bahwasanya beliau mengatakan tentang Al-Quran, muhaimanan alaih, ya, maksudnya adalah sebagai penjaga kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Apapun yang sesuai dengan isi Al-Quran berarti adalah benar. Namun jika bertentangan dengan Al-Quran, maka keterangan itu tidak benar. Nah ini, apabila kita menemukan suatu di dalam kehidupan yang ada di dalam Al-Quran dalilnya, maka itu benar. Akan tapi yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis maupun di dalam qaul ulama, qiyas dan lainnya, maka kita tidak melakukan hal tersebut. Ya, kita diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran. Dan ketahuilah wahai masyarakat muslimin, rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran mempunyai keistimewaan. Ya, Al-Quran mempunyai keistimewaan. Kita tahu bahwasanya di zaman Nabi Muhammad SAW orang-orang mempunyai kelebihan di dalam syair atau merangkai kata-kata. Akan tetapi ketika Al-Quran turun kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah itu tidak bisa baca, dan Rasulullah melafazkan isi Al-Quran yang membuat takjub orang-orang kafir, dan Allah menantang agar mereka bisa membuat seperti Al-Quran atau yang semisalnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, maka buatkanlah satu surat atau semisalnya, dan ajaklah
penolong-penolong selain Allah jika kamu adalah orang-orang yang benar. Nah itu ya, ditantang. Kemudian Allah melanjutkan, fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan jika engkau tidak mampu, dan pasti mereka tidak mampu, maka takutlah engkau akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maka ini adalah salah satu keistimewaan Al-Quran, yaitu apa? Tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan semisalnya. Tidak ada yang mampu mendatangkan semisalnya. Kemudian kita akan sedikit membahas tentang keistimewaan Al-Quran yang mu'allif tulis. Adapun setelah itu keistimewaan Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai obat, ya, sebagai obat hati, sebagai obat penyakit hati. Al-Quran sebagai obat penyakit hati. Ya, sebagai apa? Ya, rohani ataupun jasmani ya. Adapun untuk rohani, ya, penyakit dari syirik misalkan, dari dengki, nifak, dan segala macam, Al-Quran adalah obatnya. Begitupun Al-Quran bisa juga menyembuhkan, sebagaimana diriwayatkan bahasanya, dikisahkan ada seorang sahabat yang membaca Al-Fatihah untuk menyembuhkan kaum yang sedang digigit ya, hewan yang berbisa. Maka Al-Quran sebagai ruqyah, bisa sebagai obat. Apa dalilnya? Yaitu dalam surat Yunus ayat 57, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk dan rahmat, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah ini salah satu keutamaan Al-Quran, yaitu sebagai asy-syifa, sebagai penyembuh. Kemudian salah satu keistimewaan Al-Quran yang ketiga ya, yaitu apa? Ya, Al-Quran akan memintakan syafaat. Al-Quran akan memintakan syafaat kepada Allah bagi orang yang membacanya. Al-Quran akan memintakan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan ya. Syafaat adalah pertolongan ketika nanti di yaumil akhir bagi pembacanya.
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memohonkan syafaat pertolongan bagi orang yang membacanya di dunia. Riwayat Muslim. Maka ini adalah motivasi untuk kita semangat membaca Al-Quran. Kemudian Al-Mu'allif melanjutkan di dalam kitabnya. Ya, apabila seseorang membaca Al-Quran, ketika dia membaca Al-Quran, harus ya, dia sangat ditekankan, ia memiliki pemikiran atau fokus. Ketika ia membaca Al-Quran, pemikirannya fokus ke dalam ayat tersebut, untuk merenungi ayat tersebut. Ketika ia membaca ayat demi ayat, dan dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk dan hidayah kepada ia ketika ia sedang membaca yang dan sehingga timbul rasa ketenangan ya. Ketenangan di dalam hati dengan naiknya iman ya, ketika ia merenungi ayat-ayat Allah. Adapun ketika kita tidak tahu artinya, kita baca. Misalkan baca satu halaman, nah kita baca dulu ayatnya, kemudian kita baca artinya. Atau setengah halaman, kita baca dulu, kemudian Arabnya, kemudian kita baca artinya ya. Nah, itu membuat kita lebih berkesan ya membacanya, dan kita akan mendapatkan pelajaran dari hal tersebut. Berbeda ketika kita membaca Al-Quran hanya baca saja bahasa Arabnya, misalkan lafaz Arabnya, tanpa sedikit pun menghiraukan membaca artinya, tidak ada efek. Makanya banyak ya sebagian ya ada, sebagian ada kita lihat imam misalkan penghafal Quran di suatu daerah ya, ini kisah nyata ya. Imam ternyata dipergok gitu ya, dengan DKM ya, ternyata membawa ya pacarnya di kamar gitu ya. Ya apalagi gitu kan, hafiz Quran berzina ya. Nah karena apa? Nah dia tidak membaca artinya, tidak mengamalkan, sekedar lafaz saja, dia murojaah mungkin, kemudian dia ngaji 30 juz, tapi dia tidak berusaha mengamalkan, sia-sia. Bahkan Al-Quran hujjatun laka au alaika ya, Al-Quran sebagai hujjah, penolong, atau alaika ya, yang menghujah, yang menuntut kamu nanti di hari kiamat ya. Jadi dia bukan sebagai penolong lagi ketika kita tidak mengamalkan isi Al-Quran ya. Baik. Kemudian kita melanjutkan dari keistimewaan Al-Quran. Maka kita lihat Al-Quran di awal Islam ya,
Kita lihat bahwasanya bangsa Arab terdahulu yang tidak terkenal, yang tidak terdengar, akan tetapi dengan lahirnya Al-Quran sehingga menghilangkan kesyirikan, mereka menjadi beriman, mereka menjadi bertauhid dan bersatu, dan Islam menjadi besar ya. Kemudian muncullah panglima-panglima Islam seperti Khalid bin Walid ya. Kemudian banyak panglima Islam yang semangat di dalam keislamannya ya. Nanti kita akan sedikit menceritakan tentang sahabat-sahabat dalam mengamalkan Al-Quran. Kemudian Al-Mu'allif melanjutkan, ketika kita membaca Al-Quran dengan tadi ya, mengharapkan keberkahan, bisa merenunginya, maka keberkahan akan datang. Maka hidayah ketika kita membaca itu akan datang kepada kita, sehingga tak terasa. Misalkan ketika kita sholat malam, meneteslah air mata. Dan kita membaca tentang azab Allah, misalkan menetes air mata kita ketika kita merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan yang selanjutnya, yaitu keagungan Al-Quran. Keagungan Al-Quran. Ya, apa keagungan Al-Quran? Ya, Al-Quran memiliki mukjizat ya di dalam gaya bahasa. Al-Quran memiliki mukjizat di dalam gaya bahasa atau tata bahasa ya. Dan juga kekuatan maknanya. Kekuatan maknanya. Ya. Apa di sini maksudnya? Ya, ayat yang sering kita dengar ya. Surah Al-Hasyr ayat 21 ya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti engkau akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sayangnya Al-Quran tidak turun kepada mereka. Al-Quran turun kepada manusia. Akan tetapi manusia hatinya sebagian ya. Sebagian manusia hatinya lebih keras daripada batu ya. Daripada batu. Kemudian apa maksudnya? Ya, saya mengatakan jika gunung saja yang tuli ya, seandainya diperdengarkan kalamullah dan bisa memahaminya, gunung tersebut akan bergetar ya, akan tertunduk karena rasa takut kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana diri kita? Apakah kita pernah menangis? Apakah hati kita pernah bergetar ketika membaca Al-Quran? Ya, silakan jawab di diri kita sendiri. Ya, tidak perlu jawab
Jawab di hati masing-masing, pernahkah? Ya, mungkin ada yang pernah ya. Mungkin ada yang belum. Baik. Kemudian ya, mengenai ayat-ayat tentang hal tersebut, begitupun di ayat lain ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah 74 yang artinya yaitu padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai dan airnya yang memancar darinya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya, dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Penafsirannya apa? Ya, manusia tadi yang memiliki hati yang keras, tidak terpengaruh dengan Al-Quran, sehingga apa? Tadi hafal Al-Quran banyak, tapi na'udzubillah, ya maksiat lebih parah dari yang tidak punya hafalan gitu ya. Lebih lebih parah gitu ya. Nah, itu hatinya keras padahal dia hafal Quran. Karena apa? Tadi dia tidak merenungi ayat-ayat Allah, sehingga hidayah itu tidak masuk ke dalam hatinya ya. Sehingga hidayah itu tidak masuk. Begitupun ini dengan orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Apalagi ya, orang yang tidak pernah baca Al-Quran, orang yang tidak pernah melakukan kewajiban sholat dan lainnya, itu hatinya lebih keras lagi, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keagungan Al-Quran tersebut tadi ya yang dibacakan membuat banyak para sahabat ya yang dahulu membenci Islam akhirnya masuk ke dalam Islam ya, dengan Allah melunakkan atau melembutkan hati-hati mereka. Kemudian kita melanjutkan pembahasan tentang menghafal dan murojaah Al-Quran. Menghafal dan murojaah Al-Quran. Ya, al-muallif, penulis, kemudian menyampaikan menghafal Al-Quran. Ya, yang pertama ya, bisa dicatat mungkin. Menghafal Al-Quran adalah sebuah rahmat dan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghafal Al-Quran adalah anugerah dan rahmat terbesar yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Tadi ya, ayatnya telah kita bacakan di dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari apa? Al-Quran, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk, nah ini ya, hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya bendera pertama, bendera peperangan yang dikibarkan iblis dan syaitan setelah para nabi, para sahabat, para ulama, dan siapa? Para penuntut ilmu ya. Ya, kita
Orang-orang yang senantiasa mempelajari, menghafalkan Al-Quran, ingatlah bahwasanya ini adalah perjuangan yang berat, yang Allah Subhanahu wa taala akan janjikan dengan pahala yang besar. Dan ketahuilah bahwasanya di kanan kiri kita ada musuh kita, yaitu syaitan, yang terus membisikkan, membujuk manusia agar jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian merasa malas, mungkin ya bisa jadi itu datang di dalam ya dari hawa nafsu kita yang senantiasa membawa kepada keburukan, menjauhkan kita dari ketaatan ataupun dari syaitan. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, musuh kita syaitan ya senantiasa menggoda kita dan senantiasa kita harus berhati-hati. Makanya ketika seseorang yang bukan mahram berduaan ya, berduaan. Yang ketiga siapa? Siapa? Ya, syaitan ya. Yang ketiga ya setan yang akan membisikkan ya kemaksiatan ya. Ya. Apa Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf mengatakan tentang godaan, bujukan syaitan untuk menyesatkan manusia. Mereka mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajid aktsarahum syakirin." Ya, mereka mengatakan, kemudian kami tsumma la'atiyannahum, kami akan mendatangi mereka, anak Adam, min baini aydihim, ya dari sisi-sisi mereka, dari depan, dari belakang, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan kiri, dan wala tajid aksaruhum syakirin, dan engkau ya Allah, kata syaitan, kata iblis, akan mendapati manusia banyak yang tidak bersyukur kepadamu. Maka ini adalah kuburan untuk kita senantiasa waspada, bahwasanya kita ya ada musuh dan kita jangan takut. Nah ini ya, jangan takut ketika tadi misalkan pergi ke WC sendiri ya, kemudian tidak berani sholat malam misalkan, takut ada yang megang dari belakang gitu ya, atau nah itu ya, kita jangan takut. Karena apa? Itu memang musuh kita ya, dan musuh kita. Dan apabila kita yakin bahwasanya dia, yakinlah bahwasanya mereka tuh tidak akan bisa mencelakai manusia kecuali atas izin Allah ya. Dan mereka akan disiksa, para syaitan ya akan disiksa. Jadi kita jangan takut, karena kita ada malaikat juga ya, Raqibun Atid gitu ya, maka malaikat yang mencatat kebaikan dan juga kejelekan ada di kanan kiri kita. Jadi kita jangan takut. Itu adalah tauhid ya, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ya, murajaah, ada sebuah keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat beberapa kisah-kisah tentang ulama terdahulu ya, memperjuangkan hafalan mereka, murajaah senantiasa. Di sini dikatakan salah satunya ada seorang ulama yang sangat terkenal, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat ya, yang lancar, yang bernama Al-Imam
al-mufassir Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Ya, dikisahkan bahwasanya temannya ya suatu ketika pernah berkata kepada Sa'id bin Al-Musayyib, ambillah mushaf Al-Quran ya, dan perhatikan hafalanku. Kemudian ia pun senantiasa merojaah melantunkan ayat suci Al-Quran Al-Baqarah sampai selesai, dan tidak ada sedikit pun kesalahan. Kemudian ia pun senantiasa merojaah Al-Qurannya, dan Qatadah juga pernah bercerita tentang dirinya, apapun yang terdengar oleh telingaku, kata beliau, maka pasti langsung tersimpan di hatiku. Itu ya, ketika dia mendengar hadis misalkan, itu langsung ya, langsung ingat ya. Kemudian ulama lain, Bakar bin Abdullah Al-Muzani pernah berkata ya, barang siapa yang ingin mengetahui siapa yang paling hafal Al-Quran pada zaman ini, maka ketahuilah itu adalah Qatadah. Tidak ada orang lain yang kami ketahui hafalan yang baik kecuali beliau. Seperti itu. Akan tetapi para ulama salaf terdahulu ya, para ulama salaf terdahulu ketika mereka menjumpai kesalahan, lupa. Nah ini ya, salah satu tujuan untuk menghafal Quran ya. Maka apa yang kita katakan? Ya, kita tidak mengatakan lupa ya, tapi telah dilupakan. Ya, kalau lupa itu beda ya, sama dilupakan ya. Seperti itu. Apa maksudnya nanti kita akan bahas ya. Ya. Para ulama terdahulu ya, ketika melantunkan bacaan Al-Quran, kemudian mereka salah ya. Ketika mereka berusaha keras menjaga hafalan tersebut, siang malam murojaah ya, siang malam baca Al-Quran, akan tetapi ada suatu ketika mereka lupa di hafalan tersebut. Kemudian mereka langsung beristighfar ya, beristighfar dan mengintrospeksi diri ya, memeriksa, menyandarkan kepada dirinya, mungkin saya ada perbuatan dosa, baik itu kezaliman, baik itu pandangan, atau kurang taat di dalam ibadah segala macam. Mereka langsung sandarkan ulama terdahulu. Bagaimana dengan kita sekarang? Ya, dengan kita yang maksiat, subhanallah, banyak sekali ya. Ya, dari pandangan, melihat aurat misalkan yang bukan mahram, mendengar sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, musik dan lainnya. Subhanallah, coba hitunglah dosa kita, banyak sekali. Makanya sungguh lebih pantas kita beristighfar minimal 100 kali ketimbang para sahabat, ketimbang Rasulullah. Dan istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, itu kita lebih pantas. Akan tapi apa kenyataannya? Ya, jangan, sangat-sangat jarang. Coba kita tes yang ikhwan, yang tadi pagi baca istighfar, coba tunjuk tangan. Bisa zikir yang istighfar? Ada tidak? Ya, istighfar ya. Ya, insya Allah. Sebagian ya. Ya, tapi tidak ada hadiah ya, Afan. Nanti insya Allah ya, pertemuan selanjutnya. Baik. Ya, baca zikir ya, penting sekali ya. Kita beristighfar kepada Allah, dan itu akan menguatkan
akan memudahkan kita menghafal Quran ya. Ketika hati kita jernih, ketika pikiran kita tenang, insya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan di dalam menghafal Al-Quran. Baik. Adapun tentang kisah sahabat ya. Nah, tadi ya, sedikit kita melanjutkan untuk murojaah tadi. Ya, setiap kali mereka memperbanyak tilawah, murojaah, maka mereka akan mendapatkan dua keberuntungan sekaligus. Apa itu? Yaitu pahala yang besar dan juga menguatkan hafalan yang ada pada diri mereka. Jadi ketika kita murojaah, tidak ada yang sia-sia. Meskipun hafalan kita murojaah itu saja ya, mungkin juz 30 dan lainnya. Dan percayalah bahwasanya itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang telah kita hafal ya. Ketika kita membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfan la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun, itu ya hadisnya ya. Jadi kita membaca alif lam mim itu ya. Itu ada 3 pahala ya. Dan 3 pahala itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Bayangkan ketika kita membaca berpuluh-puluh kali, bahkan mungkin berjam-jam, subhanallah. Kita pahala kita insyaallah ya, insyaallah ada. Kemudian selanjutnya ancaman ya. Sedikit kita akan melanjutkan, yaitu ancaman dari orang-orang yang melalaikan Al-Quran ya. Apa ancamannya? Ya, kita sudah mengetahui ya. Orang-orang yang riya, orang-orang yang ingin dikatakan qari, penghafal Al-Quran atau semisalnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan ya baunya surga ya. Ya, baunya surga saja tidak, apalagi surganya ya. Maka ini adalah perbuatan yang harus dihindari ya, yaitu perbuatan riya. Kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari pahala yang benar-benar murni, bukan karena ingin pujian, bukan karena diperintah, tapi memang benar-benar di dalam lubuk hati kita ingin membaca Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu ya sedikit kita membacakan kisah Abu Bakar ya. Abu Bakar As-Siddiq diceritakan sebagaimana di dalam sirah ya, bahwasanya beliau Abu Bakar ya, ketika membaca Al-Quran ya, Ibunda Aisyah ya mengatakan ya, Ibunda Aisyah mengatakan bapaknya Abu Bakar ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu adalah orang yang sangat lembut hatinya dan orang yang sangat mudah menangis jika ia menggantikan tempatmu, yaitu sebagai imam ya. Maka aku khawatir tidak ada yang bisa mendengar bacaannya karena terlalu banyaknya ia menangis. Nah, ini adalah sifat Abu Bakar.
Bagaimana dengan kita? Ya, bahkan ya kita lihat ada orang-orang yang melakukan Al-Quran ya, Al-Fatihah misalkan, buat lagu ya ada ya. Itu tidak boleh ya. Nah ini Abu Bakar adalah panutan kita, yaitu hatinya sangat lembut ketika ia membaca Al-Quran, hatinya langsung tersentuh, hatinya langsung memberikan membuat air matanya menangis, saking hatinya lembut ya. Dan banyak kisah-kisah yang lain yang mungkin insya Allah di lain waktu kita akan membacakan kisah-kisah tersebut ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah dari anak pribadi dan juga dari syaitan. Dengan ini kita tutup dengan doa kafaratul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ya dari duduknya kita di sini, lelahnya kita di sini, dengan yaitu pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.